Jalan-jalan ke pegunungan, ke pantai, ataupun ke kebun binatang itu sudah biasa. Namun bagi kamu yang ingin jalan-jalan ke tempat yang nggak biasa, kalian bisa datang ke Museum Taman Prasasti yang ada di kawasan Jakarta Pusat. Di sini selain menawarkan spot-spot unik untuk berfoto, kalian juga bisa mendapatkan edukasi mengenai sejarah masa lampau. Seperti apa? Kita ikutin terus yuk. Museum Prasasti ini pada awalnya itu disebut pemakaman umum yang dulu dibangun di zaman penjajahan Belanda. Disebut namanya kebun jahe kober. Nah, oleh Pak Gubernur Ali Sadikin pada tanggal 9 Juli 1977 diresmikan menjadi Taman Prasasti. Museum Prasasti ini awalnya adalah pemakaman khusus untuk warga asing yang tinggal di kota Batavia. Pemakaman dengan nama Kebun Jahe Kober ini diresmikan oleh pemerintah VOC pada tanggal 28 September tahun 1795. Luasnya pada saat itu mencapai 5,5 hektar dan dibangun untuk menggantikan pemakaman lama yang mulai sudah tidak mampu menampung jenazah pada saat itu. Nah, pemakaman lamanya itu terletak di tengah-tengah kota Batavia, yaitu di sebuah gereja yang bernama The New Hollandskerk atau yang sekarang disebut Museum Wayang. Nah, kenapa Pak pemerintah Belanda memilih tempat ini untuk dijadikan pemakaman? Karena menurut mereka tempat ini itu sangat strategis. Pertama, berdekatan dengan aliran Kali Krukut, kali yang dimana pada saat itu digunakan sebagai alat transportasi. Terus yang kedua, luasnya cukup memadai sekitar 5,5 hektar dan terletak di pinggiran kota Batavia. Nah, kenapa harus di pinggiran? Karena menurut mereka pemakaman itu menjadi salah satu penyebab udara tidak sehat dan menimbulkan penyakit. Makam bagi orang asing yang berdomisili Batavia. Nah, dahulu makam ini merupakan pindahan dari makam yang ada di kawasan Jakarta Kota dan samping gereja Portugis yang ada di Jalan Jayakarta. Nah, karena di sana tidak mampu menampung banyak jenazah, akhirnya makam dipindahkan ke kawasan Tanah Abang dan diresmikan oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1795. Namun, pemakaman ini hanya bertahan hingga tahun 1974 saja. Setelah 1975, pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat itu memindahkan semua jenazah. Sebagian dipulangkan kepada keluarga, sebagian lagi dimakamkan secara massal. Sejumlah nisan pun ditata ulang sebagai koleksi prasasti di museum. Pada Juli 1977, taman ini diresmikan sebagai Museum Taman Prasasti oleh Gubernur Bapak Ali Sadikin. Ya Tribuners, jadi di sini ada banyak makam dari tokoh-tokoh terkenal yang ada di Museum Taman Prasasti ini. Salah satunya adalah makam dari Lady Raffles. Nah, ini tepatnya ada di sebelah kiri taman, menghadap langsung ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Nah, ini di belakang saya. Jadi makam Lady Raffles ini diberi pagar, kira-kira tingginya sekitar sepinggul orang dewasa. Nah, untuk yang belum tahu, Lady Raffles ini merupakan istri dari Thomas Raffles, yaitu pendiri Singapura. Beliau adalah istri dari penguasa pemerintahan Hindia Belanda di tahun 1800-an. Banyak yang mengira bahwa si Lady Raffles ini dimakamkan di Kebun Raya Bogor, padahal makam aslinya adanya di sini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.